podcast, semi podcast sih saya bilang. Dengan judul Sepil Stop. Halo, assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam Bang. Apa kabar Lala? Alhamdulillah sehat. Abang gimana kabarnya? Alhamdulillah. Gimana aktivitasnya hari ini? Hari ini Lala kuliah seperti biasa aja sih Bang. Ya, ya kayaknya kita perkenalan dulu nih di tema Sepil Stop kita kali ini. Kita akan berbincang dengan the winner Putri Hijab Sumatera Barat, Salsabila Amaradika, atau yang biasa dipanggil Lala. Halo Iya, Lala, halo mungkin Bang. bisa tetap Kita sapa kenalan ya. teman-temannya. Iya, kebetulan ada teman-teman dari Putri Hijab ini. Halo teman-teman semua Putris Selamat yang gabung. bergabung Putris. Oke, Kita sih kenalan ya temanya Bang. nggak terlalu fokus. Gimana? Iya, mungkin Lala perkenalan dulu ya Bang. Oh iya boleh, silakan. Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. bergabung ya teman-teman semua. Kenalin, aku Salsabila Amaradika, biasa dipanggil Lala. Alhamdulillah pada tahun ini Lala diamanahkan menjadi winner Putri Hijab Cluster Sumatera Barat tahun 2024. Ya, congratulations untuk Lala sudah menjadi Queen of PHS Sumbar 2024. Iya, Ya, halo Kak Nana. sedikit halo Kak Nanat, Queen runner up Sumbar juga tahun 2023. Ya, kemarin Bener sih ya ingin Kak ya? join sih sama Kak Nanat, cuman waktu itu jadwalnya Kak Nanat sibuk, jadi nggak, ya kita tunda sih. Mungkin di lain waktu ya Kak Nanat ya. Ya sedikit informasi sih tentang Lala ya. Mungkin abang bisa ceritain apa Lala kelahiran apa Perawang ya. Ah ya, tempat lahir Lala di Perawang, Riau. Tentang Perawang itu kan mungkin ada yang bertanya Perawang itu di mana sih lah. Ah iya betul. Ya cukup banyak sih yang nanya Perawang tuh di mana. Jadi Perawang itu di Riau ya Bang, di Siak, Riau. Cuman Lala cuma numpang lahir di situ. Waktu itu sempat papa kerja di sana, jadi lahir di situ kebetulan. Abis itu balik lagi ke kampung di Padang Panjang. Lala asli Padang Panjang sebenarnya. Cuman udah sejak kuliah itu tinggal sama orang tua juga di Padang. Jadi sekarang udah domisili Padang. Oh berarti udah domisili Padang sekarang ya. Iya betul Cuman banget sih Kak. asli Padang Panjang gitu ya. Kampung tuh di Padang Panjang karena mama papa sebenarnya asli Padang Panjang. Kedua-dua mamanya asli Padang Panjang atau mix. Iya, mama Padang Panjang, papa juga Padang Panjang. Bisa disebut Padang Panjang Tulen lah ya. Iya Apa betul. sih? Mungkin bisa kita cerita sedikit sih ya tentang Boleh. Lala di Putri Hijab. Kenapa sih tertarik dengan Putri Hijab gitu? Apakah sebelumnya tahun 2003 kemarin udah pernah gabung belum di Putri Hijab? Oke, Lala jawab ya Bang. Kalau tahun 2023 waktu itu masih nyari tahu. Udah tahu tentang Putri Hijab sebenarnya tahun 2022. Karena ada salah satu teman Lala juga ikut nih di Putri Hijab tahun 2022. Terus di sana Lala lihat kayaknya seru nih dan Lala juga suka lihat agenda-agenda kegiatan dari Putri Hijab itu sendiri. Cuman di tahun 2023 Lala ngerasa masih belum siap nih Bang buat daftar, kayak masih kurang pede aja. Jadi selama tahun 2022, 2023 tuh Lala masih nyari tahu tentang sejarahnya, alumninya, bagaimana Putri Hijab ini mengemas sebuah kegiatan. Sampai akhirnya di tahun 2024 akhirnya memutuskan untuk ikut, baru berani di tahun ini gitu Bang. Berarti bisa disebut selama 2 tahun itu mempersiapkan diri lah ya untuk gabung di Putri Hijab ini. Iya cukup Berarti udah matang setahun lah ya terakhir sih. persiapannya. Setahun terakhir sih, tahun 2022 tuh cuman nyari-nyari tahu, kayak sekedar cuma nyari tahu aja gitu secara garis besar. Tapi tahun 2023 tuh mulai ngikutin banget, kayak mulai follow-follow di alumni-alumninya juga seperti itu Bang. Berarti di tahun terakhir itulah mempersiapkan diri ya. Iya, Kenapa sih sekitar tertarik satu di tahun Putri Hijab? belakangan. Dari informasi yang Lala himpun kan dari tahun 2022 mencari informasi tentang Putri Hijab, dan 2023 tertarik dan mempersiapkan diri. 2024 baru bergabung.
dan akhirnya jadi juara. Apa yang membuat Lala tertarik sih di putri hijab ini? Gimana Bang? Putus-putus mungkin sinyal Lala kali ya? Apa yang menjadi daya tarik ataupun ketertarikan Lala di Hmm. putri hijab ini apa sampai begitu matang lah, kalau abang bilang sih persiapannya matang dari 2023 udah mencari informasi, menggali kan apa sih yang harus dipersiapkan gitu kan. 2023 barulah ingin bergabung, cuman masih belum pede tadi kan. Nah, Betul. 2024 nih tampillah kepedean dari Lala, dan dari pede itu membawa Lala hingga menjadi the queen ataupun the winner putri hijab ini. Apa yang membuat daya tertarik dari Lala? Oke, sebenarnya daya tariknya itu cukup banyak sih Bang, karena awalnya Lala lihat visi misi dari Putra Hijab sendiri tuh cukup menarik. Ada dua visi misinya, gerakan perubahan sama gerakan istiqomah. Dan Lala merasa banyak pageant sekarang tuh yang nggak terlalu banyak melibatkan muslimah di dalamnya. Lala juga berhijab nih, jadi Lala cukup hektik sih nyari pageant yang cocok nih sama visi misi dan passion Lala. Jadi karena ngelihat Putri Hijab, Lala lihat bagaimana sih Putri Hijab ini kegiatan-kegiatannya, terus sangat mendukung penuh wanita-wanita muslimah di dalamnya, terutama generasi milenial. Jadi Lala rasa kayak cukup cocok banget nih buat Lala bergabung di dalam bagian dari Putri Hijab ini sendiri. Itu untuk yang terutama sekali. Terus yang kedua, di sini kan Putri Hijab influencer ya, jadi kita juga salah satunya belajar menjadi influencer. Nah, Lala sendiri tuh juga cukup hobi sih buat bikin-bikin konten, cuman masih belum ada basic atau pelajaran yang cukup gimana ya, ilmunya belum cukup juga buat beneran bisa cukup profesional gitu. Nah, jadi Lala rasa kalau gabung di Putri Hijab Influencer pasti akan diwadahi gitu. Pasti akan sedikit banyaknya juga belajar gimana sih jadi influencer gitu. Mungkin itu sih Bang, terutamanya bagi Lala daya tariknya cukup banyak sebenarnya. Cuman yang memang paling utama sekali itu menurut Lala Bang. Seperti karena apa, mengangkat tentang apa semacam derajat ispa tentang kemuslimahan Nah, itu lah kayak istiqamah betul tadi itu ya. sekali. Berarti Betul. Karena sebelum banyak di pageant yang nggak PHI melibatkan ini, muslimah. Ya. sebelum di putri hijab pernah gabung di pageant lain atau di kayak apa ajang-ajang lain lah yang serupa gitu seperti putri hijab, pernah Sebelumnya bergabung? belum pernah Bang, belum pernah sama sekali. Ini pageant pertama Lala. Waktu itu Lala juga ngobrol ya sama Bang Isep, cukup nekat buat ikut Putri Hijab ini karena ini pageant pertama. Tapi sebelumnya Lala punya hobi sih pengen buat ikut pageant yang lain, cuman masih belum ketemu aja yang cocok buat Lala ikutin. Dan ternyata di Putri Hijab yang paling cocok dan alhamdulillah tujuannya sampai dan juga diamanahkan jadi winernya di tahun ini. Dari kecocokan itulah yang membawa berkah ya bagi Lala ya. Iya, Luar niat biasa sih, yang sih. penting niat dulu. Luar biasa. Ya dari nekatnya Lala dulu pernah cerita kan, kita pernah komunikasi dengan persiapan yang nggak pernah bisa disebut awam lah, walaupun awam tapi tetap berusaha mencari tentang informasi di Putri Hijab ini ya. Luar biasa sih Lala kalau menurut abang sih. Dari pas kemarin sih Lala ada mengangkat isu tentang apa pas di Putri Hijab Sumbar? Kan seperti ada Sebenarnya di tema-tema apa gitu. iya, di Putri Hijab Sumbar itu kita kan ada seleksinya, ada prakarantina dan karantina juga. Jadi untuk isunya itu memang sudah ada dipersiapkan Bang. Jadi nanti kita ada disiapin kayak tema speech gitu dan utama tentang Minang dan perempuan gitu, perempuan dan Minang. Jadi speech itu kita harus menyiapkan nih gimana sih tentang isu-isu perempuan dan Minang, terutama di Minangkabau itu perempuan bagaimana dan segala macam, dan itu yang bawalah di top 10 waktu itu. Jadi memang mengangkat isu tentang perempuan dan Minang. Tentang perempuan. Lala lebih fokus ke perempuan Minang, ke apanya waktu itu? Apakah kayak dari tata pakaiannya kah, sopan santunnya, atau di bagian apanya kemarin? Waktu itu Lala cukup menggabungkan sih Bang, mulai dari adabnya, terus fashionnya juga, dan Lala ngerasakan di Minang itu matrilineal ya, jadi kebanyakan tuh perempuan jadi apa namanya, keputusan utama juga ada di perempuan gitu. Cuman banyak sekarang itu yang namanya patriarki ya, banyak perempuan Ya. yang dilarang untuk pendidikan tinggi-tinggi, dilarang buat bisa bekerja dan mengejar karir. Jadi di situ Lala angkat isunya bahwa semua manusia baik itu perempuan ataupun laki-laki kita punya derajat dan hak yang sama gitu. Jadi Lala gabungin aja mulai dari adabnya, terus bagaimana perempuan ini untuk menjaga attitude dan syariatnya baik itu di Minang ataupun di luar Minang. Karena banyak sekali misalnya
banyak teman-teman yang sudah merantau, tapi mereka justru lupa gitu, mungkin terbawa dengan arus lingkungan, mereka jadinya lepas hijab dan segala macam. Nah, itu salah satu penguatan diri lah, bagaimana cara kita untuk menjaga supaya hijab ini adalah identitas kita. Jadi dimanapun kita berada, nggak cuma di wilayah kita, nggak cuma di Minang, tetap kita menggunakan hijab sebagai identitas. Seperti itu, Bang. Ya, apalagi sebagai apa? Sebagai wanita Islam ya, apalagi di Minang bisa disebut mayoritas Islam kan, di mana Iya, kita betul. menjaga keseluruhannya gitu. Yang terkait tadi apa? Yang berarti kalau bisa disimpulkan, yang Lala simpulkan keseluruhan itu lebih mengangkat emansipasi wanita tuh ya, di mana Betul. dulu ya patriarki itu di mana dibatasi lah wanita tuh untuk bergerak ataupun melakukan sesuatu dibatasi kan. Dalam arti Iya. kata wanita itu bukan hanya di dapur, di kasur ataupun gitulah ya, berarti bisa hal-hal yang lain yang dilakukan oleh sosok wanita tadi. Luar biasa sih. Terkait apa ya? Wanita, hijab dan Minang tadi. Kan seperti yang Lala ceritain tadi kan tentang banyak wanita Minang yang merantau ataupun apa yang di mana mereka dulu berhijab di sekolah, apalagi di Minang kan rata-rata di sekolahnya kan Hmm. bisa disebut dibuat aturan lah ataupun kebijakan sekolah untuk perempuannya ataupun siswinya diwajibkan berhijab gitu kan. Nah, dengan adanya perkembangan zaman sekarang ini kan banyak nih kelihatan di luar lah, mungkin nggak di daerah kita gitu. Mm-mm. Mungkin ada perempuan Minang merantau tapi dengan notabene ya akibat pergaulan tadi dibukanya lah hijab gitu. Bagaimana sih sudut pandang Lala melihat tentang itu? Ya, sebenarnya ini udah apa ya, karena semakin majunya zaman, jadi banyak yang menormalisasi hal tersebut ya, Bang. Apalagi perempuan-perempuan yang mereka sebenarnya gadih Minang ya, gadih Minang yang sangat kental sebenarnya Ya, dengan budaya dan agama Islam. Tapi karena pengaruh lingkungan, mereka nggak segan-segan nih untuk buka hijab dan mereka menormalisasi hal itu. Dan sudut pandang Lala sendiri mungkin dari mereka itu sering lupa diri aja sih, Bang. Jadi caranya yang mungkin solusinya dari kita harus ingat kembali nih syariat budaya dan syariat agama kita. Jadi jangan sampai terpengaruh sama lingkungan. Dan kalau misalkan kita merasa nih lingkungan itu udah bawa efek negatif, toksik lah itu istilahnya zaman sekarang iya ya. ya. Jadi sebisa mungkin kita hindari lingkungan yang seperti itu. Jadi kembalilah ke jati diri kita yang sebenarnya. Karena hijab itu kan sebenarnya kewajiban kita untuk para perempuan ya, perempuan muslimah. Jadi Iya. jangan sampai identitas kita malah kita lupakan, baik itu di luar sama sekali itu bukan suatu hal yang pantas untuk dinormalisasi. Gitu sih tanggapan Lala, Bang. Ya, luar biasa sih. Betul. Kalau kita kembali ke apa sebagai Minang kan apa itu? Ada Besandi Sarak, Sarak Besandi Kitabullah Nah, ya kan. betul Nah, sekali. sebelum adanya Islam pun di Minang kita sudah beradat gitu. Adatnya kita tuh dari zaman dahulu kita perempuan itu sudah menutup auratnya ataupun sudah berhijab. Walaupun nggak stylish hijab sekarang sih gitu kan dengan banyaknya tren-tren hijab dengan model-model yang berbagai macam jenis lah gitu. Sudah diajarkan dari zaman-zaman nenek moyang kita dulu untuk berhijab sih sebenarnya. Jadi dengan adanya Iya, betul. kita beradat itu seorang orang Minangkabau ataupun gadis Minang ya udah sewajarnya sih mengenang ataupun mengingat kembali siapa sih kita sebenarnya sebagai Iya, gadis jati Minang diri. itu menjati diri itu tadi luar biasa sih. Berarti kemarin pas setelah winner di Putri Hijab Sumbar kan itu ke nasional tuh gimana tuh untuk persiapan ke nasional kemarin? Mungkin Iya, agak ada sebenarnya perbedaan dengan tingkat provinsi sampai sekarang membawa provinsi Sumatera Barat ke nasional gitu. Mungkin ada tantangan eh, tersendiri ataupun kesusahan. cukup banyak sih, Bang, persiapannya dan cukup jauh juga perbedaannya karena di Sumber sendiri itu kita persiapannya tuh sekitar audisi, pra-karantina dan karantina. Tapi di nasional kita itu udah ada karantinanya online maupun offline. Jadi sebelum kita ke Jakarta nih untuk tatap langsung, kita juga ada karantina Ya, online-nya. Jadi karantina online itu udah dimulai sekitar 2 bulan atau 3 bulan sebelum ke nasional. Jadi di situ kita udah dibekali terkait bagaimana menjaga personal branding, public speaking, dan banyak sekali yang akan kita dibekali kita dan juga menjaga akun sosial media supaya kita bisa belajar untuk jadi influencer gitu. Dan persiapan untuk ke nasional itu cukup banyak dan sebenarnya Lala juga cukup hektik karena Lala semester 6 kemarin. Jadi selama persiapan ke nasional itu juga Lala lagi jalanin KKN, Bang.
Jadi cukup sibuk juga bagi waktunya, dan beberapa persiapan itu kadang Lala harus ke Padang padahal lagi di lokasi KKN. Cuman sebisa mungkin untuk bagi-bagi waktu aja, dan gimana ya, memprioritaskan aja apa yang perlu di saat itu gitu. Dan hari waktu selesai KKN itu 2 harinya langsung menuju ke nasional, keberangkatan ke nasional. Jadi cukup apa ya, cukup sibuk dan hektik banget di saat itu. Cuman alhamdulillah diberi kesehatan juga untuk menjalaninya, sampai alhamdulillah lancar semuanya sampai akhir. Luar biasa sih. Jadi gimana tuh cara Lala membagi waktu? Sementara untuk lokasi KKN Lala di mana waktu itu? Iya, lokasi KKN Lala tuh sebenarnya di Padang Pariaman, cukup dekat sih Oh, alhamdulillahnya. Untungnya cukup dekat. Jadi kalau misalkan ada perlu ke Padang tiba-tiba tuh masih bisa lah naik kereta ya, dekat. Cuman iya. nggak mungkin bisa tiap sebentar juga buat bolak-balik, karena ada proker juga di lokasi KKN. Karena itu juga kewajiban kuliah kan. Iya, makanya karena kuliah juga prioritas utama juga kan. Betul. Jadi gimana Sama-sama tuh prioritas cara Lala sebenarnya. membagi waktu antara kan pas di waktu KKN tiba-tiba jadwal keluar entah untuk apa karantina online ataupun apa ada persiapan di Padang. Bagaimana sih cara Lala membagi waktu dengan padat sih dengan padatnya prioritas KKN itu tadi mungkin banyak proker kan di lokasi KKN. Terus ada lagi kegiatan karantina online ataupun persiapan-persiapan untuk PAI ini. Gimana tuh cara Lala membagi waktu? Sebenarnya cukup susah kalau boleh jujur ya Bang, cukup susah bagi waktunya Ya, karena KKN itu kan lebih sebulan, 40 hari itu KKN, dan sebelum KKN itu pun juga ada persiapan KKN-nya. Jadi selama KKN itu pun Lala juga tetap karantina online juga. Misalnya biasanya tuh karantina online tuh udah ditetapin waktunya seminggu sebelum karantina. Jadi sebisa mungkin di waktu yang udah dijadwalkan itu Lala kasih prioritas buat ngejalanin karantina online. Terus juga di samping itu kita ada video challenge namanya sebelum ke nasional. Jadi kita dikasih produk untuk dipromosiin lewat video. Nah, jadi itu yang cukup hektik juga selama KKN. Lala juga harus bikin video, harus ngerjain tugas dengan keadaan yang seadanya gitu, dengan keadaan di KKN tuh rame dan segala macam, ya. tapi Lala harus bisa buat berusaha lah untuk bikin video yang cukup bagus juga untuk diupload di sosial media gitu. Jadi untuk bagi-bagi waktunya ya memang harus dipersiapkan. Ada juga yang mendadak-mendadak waktu itu harus audiensi ke Padang. Ya memang paginya hari ini infonya, besok paginya langsung ke Padang gitu dan langsung izin. Cuman ya cukup sibuk dan susah sebenarnya, sempat sakit juga waktu KKN karena banyak kegiatan itu, tapi alhamdulillah bisa dijalanin kalau memang kita ada niat dan kemauan aja sih, Bang. Kembali lagi kunci itu dari niat juga sih. Kalau ada Yes, niat dan kemauan, semua itu pasti bisa, ya kan? Apa kata itu? betul. Menjada wajada. Kalau kita bersungguh pasti bisa kok. Iya, yang penting nggak banyak ngeluh, karena biasanya orang-orang kan belum belum terlaksana semuanya tapi udah ngeluh nih, kayak takut nggak bisa, takut capek dan segala macam. Cuman yang penting kita jalanin dulu aja, pasti bisa kalau kita mau gitu. Jalani dulu. Kita belum berperang masa udah nyerah, ya kan? Betul. Kita perang dulu, tempur dulu. Ya. Untuk resiko itu kan urusan belakang ya. Kayak Lala mengalami resiko sempat drop dan sakit, ya kan? Karena Hmm, kejar-kejar deadline, target KKN dan juga persiapan nasional, ya kan? Sungguh luar biasa sih Lala. Ya salut sih sama Lala. Masya Allah. Perjuangan dari perjuangan yang berbuah ya sebuah kemenangan ya kan menjadi the winner sangat luar biasa sih. Jadi ada tantangan-tantangan baru waktu di nasional kemarin ataupun sesuatu pengalaman baru lah bagi Lala. Dari Hmm, awal nggak pernah gabung di pageant kan, perdana gabung di PHS ini terhijab menjadi winner dan mewakili Provinsi Sumatera Barat mengharumkan nama Sumbar ke nasional. Gimana sih dari Lala sendiri? Mungkin semacam ada kebanggaan ataupun apa yang bisa diceritain sama kita, sama oke, sebenarnya untuk penonton-penonton kita nih. halo semuanya. Untuk tantangannya pastinya banyak sekali ya Bang, apalagi ini pengalaman pertama Lala gabung di pageant, sedangkan teman-teman di luar sana yang menjadi perwakilan daerahnya masing-masing itu udah berpengalaman semua dan mereka keren-keren juga, udah menjadi orang-orang yang pilihan dari masing-masing daerahnya gitu. Tantangannya ya lebih ke, pastinya Lala juga ada insecure-nya karena ngerasa kurang pede dan kurang banyak pengalaman dibanding yang lain. Cuman yang penting kita yakin aja sama kemampuan kita, karena kita masing-masing itu punya kekurangan dan kelebihan juga. Jadi sebisa mungkin Lala jalaninnya sesuai dengan
aturan-aturan di sana, tetap ikutin kegiatannya sesuai aturan. Jadi sampai selesai alhamdulillah semuanya lancar juga. Dan untuk pengalamannya banyak banget sih Bang, apalagi di PHI itu kita banyak dikejar waktu dan semuanya rundownnya sesuai banget, harus disiplin. Jadi misalnya kita harus pagi nih, pagi ngumpul memang harus pagi itu banget, nggak boleh lelet-lelet. Jadi emang beneran harus tepat waktu, harus bisa bagi waktu. Terus juga yang paling penting harus bisa jaga kesehatan karena kegiatannya itu full banget dari pagi sampai malam, dan kita juga ada kegiatan buat edit video dan segala macam. Jadi nggak boleh kalau misalkan disuruh makan ya makan gitu, jangan sampai ngorbanin diri kita sendiri gitu. Yang penting kita harus bisa bagi waktu dan yang penting disiplin di situ pengalamannya. Dan selama di PHI pun juga banyak sekali materi-materi yang yang baru banget Lala dapetin selama di PHI. Dan kalau nggak di PHI mungkin Lala nggak dapetin materi-materi tersebut gitu, ilmu-ilmu baru tersebut. Jadi cukup banyak sekali tantangan dan pengalamannya sih Bang, seperti itu. Oh, ya, tantangan berarti. Kalau soal disiplin tadi sih berbanding terbalik nggak sih dengan kehidupan Lala sebelumnya, atau emang udah ada jiwa kedisiplinan bagi Lala dengan adanya aturan-aturan PAI itu kan? Udah harus pagi, harus kumpul pagi, harus bersiap-siap. Apakah itu sejalan dengan kehidupan sehari-hari Lala atau berbanding terbalik nih? Mungkin menentang lah, ini harus dilawan nih atau gimana sih? Oke, jujur sebelum ikut Putri Hijab Sumbar, itu Lala orangnya ngaret banget sih Bang. Kadang kuliah aja sering nggak tepat waktu gitu. Cuman sejak ikut di Putri Hijab Sumbar pertama, itu harus disiplin, harus banyak juga nih bisa buat bagi waktu. Jadi lambat laun itu jadi kebiasaan buat Lala sekarang. Dan ke PHI pun udah lumayan keterbiasaan juga buat Lala buat disiplin dan bisa tepat waktu gitu. Cuman dulu sebelum gabung di Putri Hijab memang anaknya suka ngaret sih, jujur. Tapi sekarang alhamdulillah udah banyak berubahnya, dan ini adalah salah satu sisi positif juga dari Lala sebelum bergabung dan juga sudah bergabung jadi keluarga Putri Hijab. Ya, berarti di Putri Hijab ini banyak merubah lah ya. Betul, Merubah dalam arti kata dari lebih baik, dari baik menjadi lebih baik berarti ya, dari betul Lala sekali. sendiri gitu. Bukan berubah yang ke arah yang notabene ke negatif atau lebih buruk, tapi dari baik menjadi lebih baik. Berubah ke Luar biasa hal sih. yang Ya jauh lebih berarti positif. jauh lebih positif, banyak pengalaman, banyak cerita, mungkin hal-hal yang Lala nggak tahu kita bisa tahu gitu. Mungkin dari kawan-kawan penonton ada yang ingin ditanyakan sama Queen kita, silahkan sih. Sambil-sambil santai aja. Kalau kami sih bincang-bincang Wow. santai nih mengalir. Kalau ada yang ingin ditanyakan nanti silahkan. Mungkin dari teman-temannya Lala atau penontonnya Triple Stock. Jadi apa? Kita kembali lagi ya ke topik, kembali ke laptop. Untuk PHS ataupun putri hijab ini sendiri untuk disumbarkan, mungkin udah ada yang tahu ataupun yang belum. Bagaimana sih untuk kayak seperti yang Lala lakuin tadi itu, mencari informasi tentang putri hijab. Bagaimana sih untuk kawan-kawan ini? Ya, aku ingin gabung putri hijab nih. Apa aja sih syaratnya? Ada ketentuan berlaku nggak gitu? Mungkin bisa diceritain sedikit oleh Lala. Bagaimana sih supaya bisa gabung di putri hijab influencer Sumatera Barat gitu? Aku pengen nih, cuma aku nggak tahu kayak mana sih cara aksesnya ke putri hijab. Oke, gimana sih buat gabung di Putri Hijab? Sebenarnya kalau dari pengalaman Lala ya, mulai untuk gabung di Putri Hijab itu sebenarnya dari niat dulu. Kalau misalkan dari teman-teman itu udah ada kemauan nih untuk ikut pageant dan ketemu nih Putri Hijab, salah satu beauty pageant yang cukup menarik di antara teman-teman, yang pastinya cara gabungnya tuh gampang banget, syarat-syaratnya sebenarnya Bang. Nggak ada yang harus ini, harus itu, secara administrasi nggak ada. Yang penting teman-teman adalah perempuan berhijab, terus ada batas umurnya. Kalau di tahun Lala, tahun ini itu batas umurnya dari 17 sampai 27 tahun. Jadi semuanya tuh punya kesempatan yang sama untuk menjadi bagian dari keluarga Putri Hijab. Dan untuk administrasinya paling nanti untuk CV-nya, pengalaman dan segala macam. Itu untuk audisi awal. Jadi yang penting ada kemauan dan niat dulu, dan yang pastinya persiapan. Misalnya teman-teman harus cari tahu dulu nih beauty pageant
Putri Hijab ini seperti apa dan kegiatan-kegiatannya itu apa aja yang akan dirancang ke depannya. Ya, yang pastinya kalau beauty pageant kan kita juga ada fashionnya, ada belajar catwalk juga kalau misalkan sebelumnya belum ada basic kayak Lala sendiri, itu belajar otodidak. Jadi cari tahu dan persiapan dari sekarang gitu. Biar nanti di saat tahun depan kalau misalkan mau ikut, udah ada persiapan nih dari jauh-jauh hari gitu. Yang pastinya juga cari tahu sejarah tentang Putri Hijab, alumni-alumninya, dan kegiatan-kegiatannya apa aja gitu Bang. Kalau ingin cari tahu sih bisa di kontak Lala mungkin ataupun alumni-alumni Betul. yang lain kan ingin bertanya bisa sih kan. Di sosial media juga sangat Kurang terbuka. ya, sosial medianya Putri Hijab Sumbar ya kan. Kurang mau nih ke Bang. Uniko orang Padang Panjang. Tapi lahir di Perawang. Halo Queen Mutia. Halo Kak Mutia. Queen Mutia. For your information, Kak Mutia ini bisa disebut teman lah, teman satu kampung nih sama Abang. Oh, sekampung sama Kak Pesisir Mutia. Selatan. Oke. Kemarin awalnya sih ya kontak-kontak serius sih komunikasi sama Mutia karena kebetulan kemarin ya saling bantu lah karena satu kabupaten kan pesisir selatan. Pernah juga ya Bang sebelumnya Kak Mutia di Sepil Stop? Pernah Hmm. pernah Kak Mutia. Waktu itu rencananya kan di Putri Hijab Sumbar tuh di tiga winernya tuh ingin kita di Sepil Stop. Cuman waktu itu cuman kan anak yang nggak bisa pas di jadwalnya kan anak waktu itu ada agenda apa gitu di Payakumbuh apa gitu. Jadi diundur pas ngundur waktunya nih sampai lupa ya nggak jadi deh. Nggak ketemu Cuman waktunya. belum ketemu. Halo Ya udahlah kita geser Kak ke Gina. Mutia, habis itu ke Nana. Halo, salam kenal semuanya. Mungkin ada para queennya nih bergabung di sini. Salam kenal. Mungkin para Kak queen Gina ini ataupun ketua alumni. angkatan kami Bang. Kak Ya Gina Pak? Wahyuni ini ketua angkatan Putri Hijab Sumbar tahun 2024. Oh, berarti dia pakai angkatan juga berarti ya. Iya betul, tiap angkatan. Berarti seandainya nih ya, seandainya kan udah sekarang kan 2024 nih. Hmm. Apa dalam arti kata yang udah daftar kemarin nih, cuman dia nggak masuk top 3, top 30 ataupun top 10 sampai ke winner, bisa nggak sih bergabung di tahun berikutnya atau emang udah ada alumninya gitu? Kalau misalkan teman-teman yang ikut audisi sebelumnya tapi nggak lulus di top 30, kemungkinan di tahun depan masih bisa ikut lagi gitu. Tapi kalau misalkan udah gabung di top 30 di tahun ini, terus mau ikut lagi tahun depan untuk mengejar winner misalnya, itu nggak bisa setahu Lala ya Bang. Mungkin kalau misalkan nanti ada informasi yang melenceng, mungkin nanti kita perbaiki sama-sama. Ya berarti hitungannya berarti kalau udah masuk top 30 itu udah bisa dikatakan udah satu angkatan tuh untuk Udah. di tahun itu Udah ya. putri hijab sebenarnya. Jadi top 30 tuh udah putri hijab Sumbar semuanya. Udah Teman-teman Putri semua Hijab udah semua. jadi keluarga putri hijab. Ya sih soalnya kan setiap tahun kan apa berbeda-beda orangnya gitu, Iya, berbeda-beda orangnya mungkin programnya tetap jalan dari tahun 2023 kemarin sampai lah sekarang 2024 ada terus kan. Berarti 2005 nanti mungkin ya wajah-wajah baru lagi gitu. betul. The nextnya Jadi ya. ya Jadi buat cukup teman-teman yang luar mau biasa ikut sih. banget. Cukup luar biasa karena kemarin sempat ya komunikasi juga sih sama Kak Monik ya, tentang apa sih terhijab kan sejak kapan sih terhijabnya ada gitu cerita cerita lah kan ya baru-baru berapa tahun ya udah banyak peminatnya alhamdulillah untuk Sumbar sendiri sih yang sudah mencetuskan apa ya bukan mencetuskan apa bahasa kerennya dia sudah melahirkan generasi-generasi milenial yang luar biasa mengharumkan nama Sumbar ke nasional ya. Sangat Betul. Alhamdulillah. menjadi Dan di tahun panutan ini juga sih bagi kaum alhamdulillahnya, kaum muslimah. ya tahun ini Halo alhamdulillahnya Kak. juga Sumbar udah bawa putri hijab favorit Kepulauan Sumatera kemarin Bang. Itu dari Sumbar 3 di Oh, nasional. Virgin. Virginia. Gigin. Masuk top berapa deh kemarin? Top 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 10 ya? 10. Top Alhamdulillah top 10. Top 10 terus favorit Kepulauan Sumatera. rencana sih ada agenda juga sih sama Hmm, Gigin. Kemarin ada boleh komunikasi tuh Bang. juga. Cuman katanya di bulan ini belum bisa Bang, lagi agenda padat ya mungkin kita agendakan di bulan depan Bang.
Siap. Ya, makanya dari peningkatan luar biasa sih. Kemarin 2023 ya alhamdulillah kalau nggak salah waktu itu top 25 atau top 20 lah Kak Mutia Iya, kan nggak top 25 berhasil. dan top 10 berbakat. Kamu Tia. Luar biasa sih. Ya, Sumbar menyala Sumbar. Semoga di tahun besok bisa lebih meningkat lagi ya Bang, pastinya harapan kita. Nah, dari tahun ke tahun terus meningkat. Ya siapa tahu dan di tahun berikutnya nanti bisa jadi top 3 kan Sumbar atau Betul. menjadi Queen PHI 2025 dari Sumbar. Amin. Yang tahun ini dari mana PHI-nya? Queen. Dari Jabar, eh, juara satunya dari Jabar winner. Ya mungkin kedepannya bisa lah untuk Sumbar kan terus-terus tingkatkan prestasi karena ya pageant ini sih luar biasa sih secara saya abang pribadi dan melihat juga kan sering ikutin kegiatannya luar biasa. Jadi kalau dari Lala sendiri sih kan sudah dimandatkan apa sih sudah menjadi the winner kan mewakili Sumbar sebagai Queen Putri Hijab Sumatera Barat. Apa aja sih agenda-agenda di selama masa jabatannya lah gitu selama di tahun 2024 nih untuk kedepannya dalam waktu dekat apa yang akan Lala lakuin baik itu secara pribadi ataupun dengan pageant Putri Hijab ini. Oke, untuk agendanya sebenarnya cukup banyak Bang, dan dari kemarin-kemarin pun kami udah banyak membersamai beberapa kegiatan juga. Dan yang pastinya untuk kedepannya kami juga punya proker, program kerja di tahun angkatan 2024 ini, baik itu proker pribadi ataupun proker yang untuk satu angkatan. Walaupun punya proker pribadi, kami semua tetap ikut menjalani semua prokernya. Nah, misalnya kayak kami banyak sih Bang, kayak kegiatan keagamaan, kegiatan sosial, dan juga untuk pendidikan juga rencananya kami nanti akan ada Ghost to School untuk membagikan atau share-share juga nih ilmu-ilmu yang kami dapetin selama di Putri Hijab. Terus juga sekalian mengenalkan juga Putri Hijab ke khalayak yang lebih luas karena mungkin nggak semuanya dari teman-teman yang kenal tentang Putri Hijab. Jadi tujuannya memang selama 1 tahun ini mengangkatkan lagi nama Putri Hijab Sumbar supaya lebih banyak lagi yang tahu tentang Putri Hijab dan banyak kegiatan-kegiatan positif yang akan dilakukan ke depannya. Dan untuk waktu dekat itu insya Allah di minggu besok, minggu depan, itu bertepatan dengan ulang tahun Sumatera Barat ya Bang. Itu kita juga Ya ada kerjasama nih dengan Dinas Pariwisata Provinsi Sumbar untuk ada kegiatan di dalamnya juga ada Putri Hijab membersamai. Nah, mungkin nanti akan ada info lebih lanjut kalau misalkan di acara kegiatan ini kami banyak ngadain semacam fashion show, terus juga ada talk show juga Bang, talk show inspiratif dengan narasumber yang hebat-hebat juga. Dan nanti juga kami dari Queen PHS juga sebagai narasumbernya di talk show tersebut. Dan juga nanti akan ada acara inaugurasi. Inaugurasi ini pengukuhan jabatan kami selama 1 tahun ke depan. Dan acara ini cukup besar juga karena kita kolaborasi sama Dinas Pariwisata. Itu yang paling dekat di minggu depan itu acaranya. Di tanggal ya sih 28 bulan ini, Bang. 28 September di bulan Iya, ini ya. mungkin Bang Ya. Isep boleh banget Emang untuk harus membersamai sih acara kami. dari untuk Pemprov Sumatera Barat ya support lah bakat-bakat adik-adik kita ini yang mengharumkan nama provinsi. Ya, buatlah kegiatan yang bisa sejalan dengan proker Putri Hijab ataupun hal-hal serupa lainnya lah gitu. Karena ya secara pribadi sih abang lihat sih masih minim sih support hal-hal yang seperti ini. Padahal apalagi Putri Hijab ya yang identik dengan kita Sumatera Barat, hijab Minang, dan gitu. Abang cerita itu nggak bisa dipisahkan. Ada bisa disarak-sarak bisa di kita pula. Betul. Ya kolaborasi dong ya. Berilah dukungan support untuk Pak Kadis Kebudayaan Pak Afrizon berikan dukungan untuk adik kita ini Amin. dan Semoga kedepannya lebih banyak lagi ya kolaborasinya Bang. Semoga dari sini juga langkah awal juga buat kami dari Putri Hijab supaya Putri Hijab lebih naik lagi namanya ke depannya untuk menyebarkan hal-hal positif juga untuk generasi milenial tentunya. Milenial kan ya kayak semacam Putri Hijab nih sebagai wadah lah untuk bakat-bakat orang-orang yang mungkin dia di pageant lain nggak bisa kan karena apa dengan berhijab di pageant lain mungkin tidak memenuhi syarat karena berhijab gitu Betul. kan. Ada dengan adanya wadah Putri Hijab ini kan bisa lah mungkin
adik-adik ataupun generasi milenial ataupun Gen Z sekarang ini ya mungkin ada bakat nih, cuman ingin dikembangkan takut nggak pede ya. Nah, Betul, berilah banyak sekali dukungan yang kayak dari gitu. betul ya, bakat ada cuman wadahnya nggak ada. Dengan adanya putri hijab ini ya butuh juga sih dukungan dari pemerintah sih, pemerintah ataupun swasta ya, berilah dukungan, support lah adik-adik ini mengharumkan nama kabupatennya ataupun nama provinsinya nanti ke nasional gitu. Semoga kedepannya putri hijab tetap oke, tetap menyala, terus meningkat prestasinya. Amin. Masya Allah, kami masih gimana ya, masih jadi PR juga ya buat kami, gimana sih caranya untuk mengenalkan putri hijab ini lebih luas lagi, dan ya salah satu harapannya bisa kerjasama dengan pemerintah juga seperti Dinas Pariwisata tingkat provinsi, dan mungkin kedepannya insya Allah kami juga akan mengusahakan lebih banyak lagi nantinya Bang. Mohon doanya sih buat teman-teman semua, Ya, buat Bang Isep juga. paling kalau saya secara pribadi sih yang bisa mengharumkan nama daerah ya seperti support sih. Kalaupun nggak bisa support secara tenaga, secara presel setidaknya bantulah support doa gitu. Iya betul. Ya mungkin jika ada sistem manunya, kalaupun pakai voting nanti kan di agenda-agenda berikutnya, tolonglah voting untuk warga Sumatera Barat, voting lah gitu. Berikan dukungan. Dari hal-hal yang kecil itu sih bisa menjadi besar. Apalagi sekarang kan ya Sumatera Barat sih udah jadi sudut pandang yang luas juga sih dengan banyaknya pariwisata ataupun kebudayaan. Lewat Lala dan kawan-kawan lah bisa memperkenalkan budaya itu tadi gitu. Iya Ya betul mungkin ada banget. juga sih dari pemerintah yang mempromosikan, tapi dengan adanya putri hijab influencer ini kan, dengan kata influencer itu kan udah apa, kalau dulu bahasanya sih selebgram, dengan influencer itu lah mengenalkan tren-tren budaya gitu. Bantu berikan dukungan dengan mengenalkan ke dunia ataupun wilayah lain kan, lebih terkenal lagi sih Sumatera Barat ini gitu. Banyak kok yang indah di Sumatera Barat ya kan. Betul, Gadis banyak Minang, sekali ya. apalagi Gadis Minang kan, Gadis Minang yang rancak-rancak wisata nana elo-elo ya kan. Betul, betul. Ada yang ingin ditanyakan para kawan-kawan? Kalau kami ngobrolnya lanjut terus nih. Kalau ingin ditanyakan silakan berikan, ketikan jarinya di kolom komentar, mungkin bisa kita bacakan nanti dan ataupun bisa langsung dijawab oleh Queen kita. Karena kita sih bincang-bincangnya sih nggak ada batasan waktu sih, menyesuaikan waktu. Ngobrol santai aja ya, Bang. Ngobrol santai. Kenapa sih nggak ada, kadang mengambil tema bisa jadi pembicaraannya di luar tema gitu kan. Iya, betul. Jadi, Karena mengalir, nggak terlalu fokus, nggak terlalu talk show yang terlalu rapi susunannya sih. Ya namanya juga santai kan, mungkin dengan posisi duduk yang nyantai, yang nontonnya pun juga santai gitu, nggak terlalu kaku gitu. Nanti kalau terlalu serius nanti nggak seru gitu. ya Hidup malah ini jadi udah beban ya, Bang. serius ya, jadi beban pelan nanti kan. Ada apa pesan mungkin bagi, mungkin ada yang udah tahu atau yang belum tentang putri hijab ini untuk adik-adik ataupun apa. Yang tadi udah diceritain secara anu oleh Lala tadi kan, batasan umur ditentukan dari umur 17, berarti dari SMA udah bisa daftar gabung di putri hijab. Kebetulan di tahun ini putri hijab berbakatnya tuh masih SMA, Bang. Jadi teman-teman yang masih sekolah juga terbuka banget kesempatannya untuk jadi putri hijab. Jadi nggak harus kuliah gitu ya, nggak harus kerja gitu ya, asalkan Semua punya ada keinginan kesempatan dan yang sama. kemauan bisa. Mungkin Berarti kalau untuk pesan, gabung di tahun ya, ya. gimana? Kenapa, Bang? Gimana tadi? Dalam ngomong apa tadi? Pesannya tapi ya buat Ya. teman-teman yang mau masuk putri hijab. Ya pesannya mungkin seperti yang Lala bilang tadi sih Bang, kalau misalkan mau, halo Kak Nina, ini juga putri hijab tahun 2024 nih. Putri hijab favorit sosial media ini Bang. Halo Queen Dina.
Kalau nggak salah nih tadi baru komunikasi juga sih. Asli pesisir Oh selatan iya, juga katanya. iya betul Kak Nina. Oke, mungkin lanjut ya Bang Mungkin di lain ke waktu pesannya. kita bisa komunikasi ya Kak Nina. Oh, iya betul. Boleh banget sih collab sama Kak Nina. Ya lanjut, gimana tadi sampai mana tadi pembahasan kita? Sempat terpotong tadi. Oh iya, pesannya kurang lebih sama seperti yang Lala sampaikan tadi, Bang. Kalau teman-teman mau ikut Putri Hijab ya silakan dipersiapkan dari sekarang. Dan kebetulan belakangan ini tuh cukup banyak teman-teman dari followers Lala juga yang nanya gimana sih buat jadi Putri Hijab, apa aja persiapannya dan segala macam, harus ini, harus itu dan segala macamnya. Dan yang Lala sampaikan adalah teman-teman silahkan cari tahu aja tentang Putri Hijab dari sekarang gitu. Apapun itu cari tahu tentang sejarahnya, dari kapan Putri Hijab ini ada di Sumbar ataupun di Indonesia. Jadi silahkan cari tahu semuanya tentang orang-orang yang di dalamnya juga, kegiatan-kegiatannya apapun itu tentang Putri Hijab silahkan dicari tahu dari sekarang. Karena kalau nanti waktu mau daftar aja nih cari taunya mungkin itu nggak sempat untuk persiapan. Karena kalau dari Lala pribadi untuk ikut kompetisi ya kita nggak bisa cuma sekedar kemauan aja tapi kita emang harus ada persiapan gitu. Ya sih. Kalau untuk mencari tahunya bisa dicari di sosmed ataupun akun Instagramnya Putri Hijab Sumbar ya, ataupun Betul. para para gitu. Mungkin ya nggak usah sungguh. Sangat banyak Berarti bisa kalau dicari kami tahu. kalau mungkin ada yang minat ingin ingin daftar, seandainya ingin tanya sama Lala, bisa dong. Boleh banget, karena nanti pun juga dari Lala sendiri juga akan membuka pertanyaan juga buat teman-teman yang tertarik tentang Putri Hijab, masih bingung dan segala macamnya. Nanti sangat terbuka untuk Lala menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya gitu. Dan gak cuma dari Lala sih Bang, dari semua keluarga Putri Hijab juga nantinya akan sangat membantu teman-teman yang mau ikut di tahun depan. Jadi kalau mau cari tahu tentang Putri Hijab bisa lewat sosial medianya, IG-nya Putri Hijab Sumbar, dari Instagramnya teman-teman alumni, teman-teman yang sedang menjabat di tahun ini, dan Queen juga sangat terbuka untuk menjawab pertanyaan semuanya. Jadi nggak bisa bisa disebut sekarang nggak susah lagi lah ya. Ada Betul. aksesnya, itu sudah ada platform yang membantu mungkin di sosial medianya gitu kan, untuk bertanya pun bisa gitu kan. Ya tinggal persiapkan niat dan kemauan itu tadi, persiapkan diri dengan baik, dengan matang ya. Ya, yang penting niat aja. Yang penting niat kita lurus dulu dan jangan cuma berharap untuk menang, karena kalau cuma untuk cari kemenangan, segala sesuatu yang berlebihan itu juga nggak baik ya. Apalagi dalam Islam juga udah dikasih tahu semuanya sewajarnya aja. Jadi kalau teman-teman mau ikut, luruskan niatnya dulu supaya nanti hasilnya juga maksimal. Gitu, Bang. Berarti jangan adakan niat untuk menang, tapi berusaha dulu yang terbaik ya. Iya Men- betul, bukan berarti Memang kita sih nggak ada menang tuh ambisi. target gitu cep Hmm. ya. Boleh target menang, cuman jangan terlalu berlebihan lah, sewajarnya aja. Dan kita boleh punya ambisi, tapi jangan sampai terlalu berlebihan dan justru itu malah jadi bumerang buat kita ke depannya gitu. Yang penting lurusin niat aja. Dan untuk ikut di Putri Hijab tuh kita nggak cuma sekedar cari kemenangan, ikut jadi bagian dari Putri Hijab, ikut semua kegiatannya, yang itu adalah pengalaman berharga yang mungkin teman-teman nggak bisa dapetin itu di tempat lain gitu Bang. Banyak sekali yang Lala dapetin tuh cuman ada di Putri Hijab. Jadi kalaupun nanti nggak menang, nggak mencapai target sesuai yang teman-teman mau, yang penting kita udah punya pengalaman dan basic dari materi-materi yang udah dikasih selama di Putri Hijab gitu. Dan teman-teman yang lain, mungkin orang-orang lain yang tahu kalau teman-teman tersebut ikut Putri Hijab, pasti mereka bakal bilang, oh dia Putri Hijab nih gitu. Itu udah jadi poin plus buat kita gitu. Ini udah nih nanyo tuh orang mau niko tuh. Lalu kali jawab. Mungkin ingin jawaban dari Lala mungkin nggak? Orang Padang Panjang bang, orang awak aja nyal. Dari orang awak jo. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau udah berapa lama perjalanan nih? Udah ada hampir setengah jam udah lewat. Karena sih kita Udah nggak cukup ada lama batas ya. waktu mengalir kalau habis membahas. Jika ingin ditanyakan silakan selagi ada ruang dan waktu, ya Betul. kan? Kita persilahkan dengan segala
Nanti kadang kalau nggak ada pertanyaan nanti kita bincang-bincang, nanti ada komen nggak terbaca, nanti ya mohon dimaafkan ya. Kalau selagi ada kita insya Allah bacain kok. Bang Opif tadi orang mau Niko, orang Padang Panjang. Berarti Lala kuliah sekarang semester 7 berarti ya udah siap KKN. Iya, semester 7 Bang, udah mahasiswa akhir sebenarnya. Jadi sekarang Udah lagi mulai sibuk juga, mulai nyusun nyusun juga. seminar ya. Iya, udah mulai nyusun proposal, persiapan lah. Jadi dibarengi sama kegiatan Putri Hijab juga. Kuliah di mana sih Lala kemarin? Lupa. Lala di UNP UNAN, ya? Unan Bang. Oh, Unan. Unan jurusan ekonomi ya? Apa sih kalau nggak salah? Jurusan biologi, biologi itu FMIPA Oh, Bang. belok. Ngarang aja sih ekonomi kok jadi ke biologi. Ternyata Ya biologi belum pernah sih kasih di tahu Unan. Lala jurusan apa. Ya, jurusan biologi di UNAN. Angkatan Oh, 21. berarti awal masuk di Putri Hijab tuh udah di semester 6 berarti ya gabung di Putri Hijab. Hmm. Di semester 6 dan kebetulan di semester 6 itu nggak terlalu padat juga jadwalnya Bang. Jadi makanya Lala ngerasa bisa nih gitu. Kalau di tahun 2023 itu semester 4 semester 5 masih banyak mata kuliah. Jadi masih takut nggak bisa bagi waktu. Tapi di semester kemarin alhamdulillah cukup bisa bagi waktu karena di semester 6 tuh nggak terlalu banyak matkulnya. Itu salah satu alasannya juga Lala ikut di tahun ini. Oh, berarti di tahun 2024 kemarin 2023 sih kemarin ingin, cuman karena mepet Mm-mm. jadwal kuliah takut Banyak nggak pertimbangan, bisa ngatur banyak waktu. pertimbangan juga. Sungguh pertimbangan yang matang. Masya Allah. Ya Harus memang ada hasil yang luar pertimbangan biasa sih. sih. Iya. Harus banyak pertimbangan kalau mau ikut sesuatu. Kalau menurut Allah nggak bisa asal-asalan ya. Kalau mau capai tujuan juga. Dan persiapan Lala ke PHI waktu itu Lala akui cukup struggle juga, cukup hektik. Jadi nggak terlalu seserius persiapan Lala ke PHS waktu itu. Mungkin ya itu usaha nggak akan mengkhianati hasil itu udah Betul. pasti banget gitu Bang. Jadi kalau misalnya kita udah berusaha semaksimal mungkin, ya apapun itu hasilnya itu bonusnya di akhir gitu. Jadi itu sih Bang pelajarannya. Luar biasa sih, banyak ilmu dan pengalaman sih bisa kita dapat dari Allah hari ini. Bagaimana Masya perjuangannya, ya kan, Allah. Alhamdulillah. pertimbangannya mengikuti Putri Hijab ini, semacam lika-liku ya, perjuangannya Lika-liku luar biasa, pastinya. sampai drop, ya kan. Emang segala sesuatu untuk mencapai sesuatu sih pasti ada halangan dan rintangannya gitu kan. Tergantung bagaimana cara kita menghadapi rintangan tersebut dan menghadapi halangan yang ada. Seperti batu seandainya menghadang kita di depan, bagaimana sih cara kita supaya bisa melompati batu untuk sampai ke tujuan? Ya, bagaimana caranya ya kita harus berusaha dan berusaha gitu. Iya betul. Nggak ada perjalanan yang mulus untuk mencapai tujuannya. Kalau perjalanan yang mulus tuh kurang asik apa namanya? Ya namanya juga lika-liku kehidupan tuh kan jalannya nggak Pasti lurus ada gitu kan. suka Pasti duka. ada belok ya. Ya, suka Betul. dukanya gitu. By the way, bicara suka duka nih, apa sih suka duka Lala di Putri Hijab Sumbar? Putri Hijab Sumbar sampai ke Putri Hijab Indonesia nih. Pasti ada dong suka dan dukanya. Mungkin tadi dukanya tadi kayak sempat drop ya kan, Mm-mm. ataupun susah ngatur waktu balik-balik dari KKN sampai ke jadwal di PAS. Kalau sukanya apa nih? Ya mungkin selain selain udah menjadi winner lah gitu, suka itu. Ada nggak suka yang lain gitu? Suka nggak sih Banyak banget sih Bang jadi winner sebenarnya. ini, suka atau enggak nih? Suka banget lah pastinya ya. Masya Allah. Dan di samping ini juga yang pastinya Lala banyak ketemu sama orang-orang hebat, baik itu di Putri Hijab Sumbar maupun di Putri Hijab Indonesia. Dan selama di sini jadi banyak memperbanyak relasi gitu lah Bang. Dan jadi orang-orang di sini tuh emang teman-temannya pada hebat-hebat semua, dari orang-orang yang berpengalaman juga. Jadi bisa memperbanyak relasi, memperbanyak teman, dan di Putri Hijab Indonesia juga mereka orang-orang hebat semua dan bisa temenan dari orang-orang di luar provinsi yang jauh-jauh yang sebelumnya nggak pernah nih punya teman dari jauh kayak dari Aceh, dari wilayah Jawa, semuanya kita temenan
Jadi ini suatu hal yang sangat luar biasa, kesempatan yang sangat luar biasa yang cuman bisa didapatkan selama di Putri Hijab itu sih Bang. Untuk dukanya ya mungkin yang seperti yang Lala ceritakan tadi, terus dukanya yang lain banyak sih sebenarnya, cuman dukanya itu tertutup kalau misalkan kita udah bisa ikhlas melaksanain semuanya. Seperti yang Lala bilang, yang penting niatnya, kalau misalkan dukanya banyak nih, pasti itu bakal ketutup nih sama hal-hal baik yang kita jalanin di depan gitu. Iya, iya. Banyaknya duka tadi akan tertutup dengan ya mungkin salah satu kesibukan hal-hal yang positif Hmm, tadi ya hilanglah duka itu tadi menjadi suka ya kan. iya betul sekali. Karena nggak ada Berarti nggak mungkin semuanya suka aja ya bang. Pasti ada dukanya betul juga. ya pasti ada ya namanya juga hidup ya kan pasti ada suka Namanya ada juga duka hidup. ada siang ada malam ya kan. Tuh. Berarti ibaratnya sebelum di PS ini emang Lala emang belum pernah kenal teman dari luar daerah Sumbar atau gimana itu dengan pengalaman ini tadi kan banyak kenal tuh dari daerah kabupaten provinsi yang lain gitu. Mungkin dari pelosok penghujung negeri yang di bagian timur, Hmm. bagian tengah. Sebelumnya ada kenal Sebelumnya nggak sih sebelumnya sebelumnya di kalau luar bisa dibilang nggak Sumatera lah di terlalu luar banyak. Sumatera. Kalau di luar Sumatera paling ya teman-teman kenal secara online aja sih bang, nggak yang karena Lala bukan yang aktif juga organisasi, aktif magang dan segala macam selama kegiatan kampus tuh nggak yang seperti itu gitu. Jadi untuk dapat teman dari wilayah luar Sumbar tuh cukup sulit juga bagi Lala. Dan ini salah satu kesempatan yang luar biasa juga bagi Lala untuk bisa kenal sama teman-teman di luar Sumatera, apalagi ya di wilayah timur segala macam tuh jauh banget. Jadi cukup apa ya merasa luar biasa aja gitu bisa temenan sama orang-orang hebat di luar sana karena sebelumnya memang Lala orangnya dulu sebelum ikut Putri Hijab ini juga cukup introvert bang, susah buat adaptasi juga sama teman-teman dan Lala nggak terlalu aktif organisasi di kampus jadi memang nggak terlalu banyak dapat relasi dan dapat teman yang banyak tuh kurang gitu. Tapi semenjak ikut Putri Hijab banyak sekali hal-hal yang berubah di hidup Lala yang awalnya tuh males banget untuk harus basa-basi sama orang tapi mau nggak mau di sini kita harus bisa gitu jadi itu. Ini sekarang masih introvert atau enggak nih? Menurut sekarang udah enggak sih bang, udah alhamdulillah udah bisa menyesuaikan diri juga karena mau nggak mungkin kita mempertahankan sifat yang nggak bisa untuk dibawa dalam jangka panjang gitu karena ini apalagi Lala udah dinobatkan jadi winner Putri Hijab Sumbar, kalau harus terus mempertahankan sifat yang seperti itu mungkin nggak akan pernah berubah lagi ke depannya. Jadi sebisa mungkin Lala merubah sifat-sifat yang mungkin dulu kurang baik jadi bisa lebih baik lagi selama menjadi Putri Hijab dan untuk kedepannya juga. Berarti bisa disebut Lala nih udah betul-betul keluar dari zona nyaman ya sih, dari Betul, betul. introvert ya kan bergaul dengan orang banyak gitu. Luar biasa sih. Motivasinya apa sih? Motivasi itu dari yang introvert kita tadi kan, yang dari yang apa perempuan yang ngaret tadi kita lalakan sampailah sekarang di Putri Hijab tambah disiplin dan enggak introvert lagi itu. Apa sih motivasinya? Soalnya susah loh dari introvert itu untuk bergaul, apalagi bergabung di pageant ini kan, otomatis bertemu orang banyak gitu. Ini menarik nih. Apa sih motivasi ataupun dari Lala sendiri? Sebenarnya motivasinya karena dari awal Lala ikut Putri Hijab itu punya niat yang sangat apa ya Lala pengen punya target nih di Putri Hijab jadi mau nggak mau Lala juga harus upgrade diri ikut di Putri Hijab nggak mungkin Lala mempertahankan sifat-sifat yang nggak baik tersebut jadi harapan Lala juga salah satunya bergabung di Putri Hijab ini bisa berubah jadi pribadi yang lebih baik lagi bisa merubah sifat yang sebelumnya kayak tadi introvert terus lebih bisa beradaptasi lagi terus yang awalnya ngaret bisa lebih disiplin lagi dan itu semua bisa Lala dapetin tuh di sini pelajarannya. Jadi memang motivasinya dari diri Lala untuk pengen berubah. Seperti yang Lala bilang dari awal, yang penting kita niat. Kalau misalkan niat kita baik ke depannya, pasti kita juga bisa perlahan-lahan merubah sifat kita yang kurang baik menjadi lebih baik juga gitu. Dan ya memang motivasinya Lala memang pengen upgrade diri bang selama ikut di Putri Hijab ini gitu. Gak cuma sekedar apa ya, dapat nama aja udah gitu. Yang penting niatnya lurus, jadi selama menjabat pun kita bisa beradaptasi juga gitu. Susah nggak sih dari introvert itu sampai ano susah nggak sih beradaptasi itu? Betul berapa lama tuh dari Lala? Susah sih,
Cuman kalau dibilang Lala introvert banget sih enggak juga ya Bang. Mungkin dulu waktu di kampus itu enggak terlalu banyak berinteraksi sama banyak orang, makanya Lala cukup bilang introvert. Tapi kalau misalkan diharuskan nih ada di suatu kondisi memang harus ajak orang lain ngobrol dan segala macam tuh Lala bisa sebenarnya. Kayak waktu itu pernah sih tes kepribadian, Lala tuh sebenarnya ambivert kayak antara Hmm, introvert dan extrovert. Tapi ya, dulu sebelum ikut ya. Putri Hijab tuh Lala merasa emang anaknya cuek bebek aja, nggak terlalu peduli sama lingkungan, nggak terlalu peduli sama orang-orang. Tapi karena memang keadaan harus mengharuskan nih lah istilahnya ya, jadi mau nggak mau harus bisa. Kalau dibilang susah, susah buat keluar dari zona nyaman, tapi yang penting Lala memutuskan untuk berani aja keluar dari zona nyaman dan akhirnya bisa gitu. Kembali lagi ke topik awal tadi ya. Antara apa? Keinginan dan kemauan itu tadi ya. Kalau Betul, kita niat ingin, sih yang penting. niat lebih dari niat sih. Kalau emang ada niat, nah dengan kemauan ya insya Allah bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Tuh, Tapi ya yang namanya juga hidup kan pasti ada lah halangan dari tangan itu tadi kan. Tergantung bagaimana kita menanggapinya dan menjalaninya. Jalani aja seperti kata Lala tadi iya kan. jalani aja dulu. Seperti air mengalir ya kita ikutin lah kemana. Tapi kalau terlalu ikutin ya harus diarahkan juga gitu kan. Jangan terlalu ngikutin air mengalir gitu. Nanti Harus nabrak punya nanti kan. planning juga sih, harus Nah, punya planning harus juga. ada planning. Memang segala sesuatu saya memang harus ada perencanaan lah gitu. Jangan langsung ya sama kayak cerita Lala tadi kan planningnya dari persiapan dari 2022 gitu mempersiapkan perencanaannya itu gitu. Sampailah 2024 ya. Kalau dari planning itu kan yang matang, perencanaannya matang dan persiapan ya pasti bisa. Ya buktinya Lala ya kan bisa Iya, kok dua mempersiapkan diri dengan betul. matang yang dari apa? Yang dari yang kurang beradaptasi tadi yang bisa sekarang ya yang katanya cuek bebek sekarang nggak cuek kok mungkin ada yang bilang Lala cuek kalau menurut aku sih nggak kok cuek Cukup asik banyak kok perubahan, komunikasi. ya. Cukup banyak perubahan dari kepribadian sebelumnya gitu. Jadi banyak pelajaran berharga yang didapetin selama di sini gitu, Bang. Jadi emang banyak lah bisa disebut tempat baru dan rumah baru bagi Lala ya kan yang banyak merubah kepribadian pengalaman ya kan. Luar biasa sih salut sih sama Lala ya dari Masya Allah. cerita-ceritanya kan pengalamannya luar biasa Insya Allah ya nggak mudah sih apalagi yang paling susah itu tadi dengan diri yang apa kebiasaan nih dari kebiasaan yang ngaret yang tidak disiplin susah sih secara pribadi mungkin dari abang sendiri pun dengan kepribadian itu keluar dari zona nyaman itu emang susah tapi Tuh. Lala membuktikan itu nggak susah kok bisa gitu kan emang butuh proses gitu ya dari proses tadi lah kita mempersiapkan itu semua Betul, kalau karena putri nggak hijab ada yang nih yang instan. untuk putranya ada nggak sih Aduh, apa ya namanya kalau buat putra ya? Putra sarung kali ya. putra sarung putra putra peci putra songkok Putra. Aduh, belum ada ya, Bang. ya, karena emansipasi wanita tadi ya lebih banyak ke pageant ke wanita sih ada juga sih yang untuk laki-laki Banyak ya cuman juga. Banyak yang berpasangan ya rata-rata. Misalnya kayak duta-duta tuh ada pasang-pasangannya. ya duta kembali ke duta sebelumnya pernah gabung di udah uni belum nih Lala Belum, Bang. Tapi pengen sih. ya, boleh ya emang boleh ya dari terhijab terhijab gabung ke udah uni lagi bisa ya atau kebanyakan Selama kan menjabat, selama menjabat sih enggak, Bang. oh, Karena sama kalau menjabat selama menjabat ya harus pegang satu sas itu gitu. status Mungkin beberapa tahun ke ya depan kalau mungkin dapat kalau ada kesempatan. Sekarang fokus ke putri tapi hijab ya ibaratnya pasti. bukan membanding-bandingkan pula ya, tapi setidaknya kan udah luar biasa sih dari Putri Hijab ini. Kebanyakan kan dari kawan-kawan ataupun alumni yang sempat abang tanyain kan komunikasi, mereka itu emang dasarnya tuh dari udah uni kalau tingkat kabupaten Betul. itu kan dari udah uni itulah mereka belajar bagaimana sih cara public speakingnya ya kan cara ya adab tuh tadi tapi Lala ya nonsen kosong tentang hal itu dari perdana ya kan Betul. dari Cuman Lala awal dari dari mencoba dulu jadi suka juara aja sih
Kalau sebenarnya dari dulu suka ikut lomba-lomba aja bang, misalnya kayak lomba storytelling, lomba pidato kayak gitu. Yang tampil di depan umum tuh sebenarnya suka, cuman untuk ikut pageant dan kedutaan itu memang belum ada aja kesempatannya untuk ikut waktu itu. Jadi kayak belajar public speaking, belajar catwalk itu waktu mau ikut Putri Hijab lala otodidak aja belajar sendiri gitu. Walaupun teman-teman di luar sana tuh udah ada basicnya, dan tapi yang penting Lala nggak ngeliatin kekurangan Lala nggak liatin kalau Lala nggak bisa sebenarnya. Cuman yang penting pede aja sebenarnya. Jangan sampai orang lain tahu kekurangan kita itu. Cukup kita simpan sendiri aja. Dari PD itu juga sih, dengan PD itu memperkuat mental kita juga ya kan. Betul. Yang Kalau penting kita kurang PD-nya, PD PD itu nomor otomatis, satu. betul, PD nomor satu. Kayaknya asik-asik nanya, ada yang nanya nggak tadi nih? Belum ada kayaknya bang. Kayaknya nggak ada bertanya, udah asik mendengar cerita dari Lala aja kayaknya kan. Luar Insya biasa nih Allah. cerita dari Semoga Lala ya kan. bermanfaat ceritanya. Semoga bermanfaat ya. Ya semoga perbincangan santai kami ini ya ada isinya gitu. Betul. Jadikan pengalaman ya, mungkin jadi pengetahuan juga bagi kawan-kawan yang nonton. Ya kalau aku share pribadi sih berharapnya sih gitu dari bincang-bincang santai ini. Ya pertama saling berbagi pengalaman cerita. Ya mungkin dari cerita ini tadi ya bisa dijadikan sebuah pembelajaran ataupun ilmu lah bagi kawan-kawan yang dari tidak tahu menjadi tahu ya kan, dari tahu menjadi lebih tahu gitu ya, mungkin dari awal orang udah tahu nih Putri Hijab gitu kan, tapi mungkin dari cerita Lala tadi lebih tahu lagi gini loh Putri Hijab gitu. Jadi nggak harus notabene kita harus gabung di Dauni gitu, ternyata kalaupun kita nggak ada bergabung di duta ataupun apa bisa gitu. Yang penting Bisa banget. PD, kuncinya PD juga ya. Nah itu mau Lala bacain atau aku yang bacain atau langsung dijawab? Lala jawab aja, nggak ada. Dan selama di Putri Hijab juga dari Lala sendiri pengen fokus sama diri sendiri juga ya Bang. Karena banyak sekali kesibukan yang harus diprioritaskan dulu. Ya juga sih, dari tadi lama ngobrol ya kan sampai lupa Lala udah punya pacar atau belum. Terima kasih Kak sudah mewakili. Terima kasih sudah mewakili pertanyaannya. Ada lagi yang punya silakan. Mungkin kita ya buka semacam sesi tanya jawab aja nggak sih dari audiens atau penonton. Boleh, boleh banget. Mungkin Ada ada yang lain pertanyaan. yang tadi ya, boleh tetap pertanyaan pribadi boleh juga kayaknya ya. Boleh, Soalnya tadi kakak itu boleh. nanya udah punya pacar atau Selagi belum masih gitu. bisa dijawab, boleh. Di luar Putri Hijab juga boleh. Ya pertanyaannya wajar aja lah. Kalau untuk nanya pacar wajar kayaknya ya. Wajar aja. Karena ya zaman sekarang ya Bang, pasti banyak lah ya. Iya, iya sih. Kenapa tuh? Nah, nih kepo jadinya nih. Kenapa tuh belum punya pacar? Ya, seperti yang Lala bilang tadi, Bang, mungkin karena Lebih disibukkan sama hal-hal fokus ya. lain ya. Ya, jadi memang karena dari awal Lala ikut Trijab kan pengen upgrade diri. Jadi pastinya menghindari hal-hal yang mungkin bisa menutup kemungkinan untuk Lala bisa lebih baik lagi ke depannya gitu. Jadi selagi masih banyak hal positif yang bisa dilakukan, ya lakukan hal tersebut. Dan menurut Lala kalau misalkan kita lagi sibuknya nih, kayak sekarang nih Lala lagi banyak kesibukan, kesibukan di Putri hijab jadi eh, nggak sempat untuk memikirkan hal-hal tersebut gitu jadi nggak jadi prioritas sekarang dan Lala lihat pun Insya Allah. zaman zaman sekarang tuh teman-teman mungkin sering kesepian ya jadinya harus merasa oh, punya pacar punya pasangan tapi kalau misalkan teman-teman itu disibukkan sama hal positif eh, mungkin nggak ada pemikiran yang harus ke sana gitu yang penting kita berusaha dulu untuk upgrade diri sendiri buat bisa lebih baik juga untuk orang yang menanti di depan nanti gitu. Eh, Jadi upgrade diri sendiri luar terus. biasa, Subhan. Masya Allah, Insya luar biasa. Allah. Keren. Ya, berarti apa ya? Sepi itu apa? Apa sih kesimpulan itu? Nggak punya pacar itu bukan kesepian, kan? Tuh. Kalau kita punya kesibukan dan apa yang kita lakukan hari-hari, ya nggak sepi kok.
Masih banyak hal ada lain mengisi yang waktu bisa luang. dipikirin. Ya, banyak hal-hal yang lain yang harus dipikirin, yang harus dikerjakan gitu. Lala sih bukan nggak punya pacar, cuma lagi single aja. Single itu kan lebih ke prinsip tadi ya kan. Betul, lagi pengen fokus sama diri sendiri dulu. Itu Fokus. pilihan masing-masing sih teman-teman. Bukan berarti teman-teman yang punya pacar disalahkan juga karena nggak mau ya, Ya, nggak mau ya, jadi jangan pula nanti, orang. betul tuh, betul juga tuh, jangan pula nanti karena Lala nggak punya pacar dengan hal ini tadi nanti diputusin pula pacarnya, jangan gitu. Itu kan tergantung pribadi masing-masing. Betul. Ada yang ingin bertanya? Ya, selamat bergabung yang udah bergabung untuk Kak Sadrina apa? Sadrina. Kayaknya ini teman-teman dari Lala semua nih, ataupun dari alumni Terhijab. Halo semuanya, salam kenal. Sudah bergabung di Sepil Stop. Ya, bincang-bincang Kan boleh banget ya santai. Bang. Ya boleh kalau ada pertanyaan. Kita nggak membatasi waktu dan nggak membatasi pertanyaan kok. Jadi ingin ditanyakan, ya seperti yang Lala bilang tadi, boleh seputar putri hijab ataupun seputar ya tentang Lala lah gitu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan tentang Lala. Susah nggak kuliahnya ataupun gimana gimana Kak, susah nggak nyusun Banyak ya skripsi, sebenarnya susah nggak sih? pertanyaannya. Gimana Bang? Ya yang mungkin tentang perkuliahan juga bisa kan, gimana sih susah nggak kuliahnya gitu, apalagi sekarang udah semester terakhir kan, banyak ya beban baru gitu, mencari Tuh, judul, judul apa yang harus dipikirkan, mana ya lokasi ingin penelitian ya kan. permasalahan mahasiswa akhir lah ya. Permasalahan mahasiswa akhir ya, bagi-bagi yang pernah kuliah ataupun yang setengah kuliah paham lah. Agak sebenarnya sekarang cukup sulit ngatur waktu juga sih Bang, kayak agenda dari Putri Hijab sama kegiatan Lala di kampus juga karena lagi sibuk apa ya nyusun proposal juga, bimbingan dan segala macam. Jadi lagi belajar ngatur waktu juga akhir-akhir ini supaya balance dua-duanya gitu, nggak ada yang ditinggalkan karena dua-duanya juga kewajiban. Kalau untuk judulnya udah dapat judul belum nih untuk Judul penelitiannya? alhamdulillah udah. Udah, Semoga udah menjalankan dilancarkan aja sih. menyelesaikan bab satu atau masih dalam proses penyelesaian? Eh, lagi dalam proses sih Bang, doain aja. Masih tahap bimbingan berarti ya? Ya, Udah mulai bimbingan? udah. Lagi bimbingan, lagi rutin bimbingan. Maka lancar lah, lancar Amin. di putri hijabnya dan juga lancar di perkuliahannya gitu. Amin. Mungkin sedikit pesan, kalau nggak ada yang ingin bertanya, mungkin sedikit kita tutup ya perbincangan kita ini. Kayaknya udah hampir 1 jam ya, ataupun udah lewat 1 jam. Udah 1 jam kayaknya. Ya cukup asik sih ngobrol sama Lala. Masya Ya Allah. Semoga ya Bang. secara baru, kemarin sih hanya komunikasi via WA. Ya Oh, sekarang sih komunikasi via suara, walaupun hanya tatap layar ya kan, bukan tatap tatap muka tapi tatap layar. Ya lumayan asik. Dari cerita Lala ya kan banyak sih pengalaman yang bisa kita ambil hikmahnya, dan mungkin kita juga bisa ambil pengalaman ya untuk kita jalankan, kita terapkan di kehidupan kita. Hal yang baik boleh kita terapkan, hal-hal yang buruk ya ditinggalkan lah. Tapi dari keseluruhan sih, abang tangkap sih semua, ya banyak sih hal-hal baik dari Lala. Ya bisa disebut keseluruhannya baik. Motivasi amin. ada ya kan, cerita-cerita yang baik. Bagaimana sih penyemangat kita? Luar biasa sih. Memang nggak salah sih jadi the winner. Amin. Masya Allah. Semoga ya. Ya, semoga tetap bisa menjalankan ya amanah selama menjabat di 1 tahun ini. Ya, tetap bisa memberikan terbaik ya untuk diri sendiri dan juga untuk putri hijab. Tapi kayaknya aku yakin sih Lala bisa. Amin. Semoga. Dari Sangat butuh dukungan dari juga kalau misalkan cerita-ceritanya Lala aja sendiri nggak bisa. Lala orangnya kuat kan. Amin.
Gimana? Yang pastinya untuk kedepannya kalau misalkan dari Putri Hijab sendiri itu nggak bisa berdiri sendiri ya Bang. Kalau misalkan dari Lala sendiri, yang penting itu ada dukungan dari teman-teman keluarga besar Putri Hijab juga yang pastinya. Ya sih. Mungkin sebelum kita tutup, mungkin ada closing statement dari Lala, Oke, mungkin tentang boleh. pribadi ataupun tentang Putri Hijab, Oke. atau mungkin kalau kata-kata tren ini kata-kata untuk hari ini lah gitu. Kata-kata hari ini ya, quotes of the Ya. day. Mungkin pesannya yang pertama buat teman-teman yang udah nonton, makasih banyak. Dan semoga apa yang diperbincangkan hari ini bisa menjadi motivasi juga buat teman-teman. Dan kalau misalkan ada kekurangan atau hal-hal yang nggak baik yang disampaikan tadi, bisa dibuang aja, dikesampingkan. Dan semoga apa yang Lala sampaikan itu bermanfaat juga buat teman-teman. Dan buat teman-teman khususnya yang mau ikut Putri Hijab, boleh banget dipersiapkan dari sekarang, mulai dari niatnya dan siapin semua hal yang mungkin bisa dipersiapkan menuju Putri Hijab tahun 2025. Yang penting intinya teman-teman harus luruskan niat dan jangan ikut kompetisi untuk menang, tapi untuk mencari pengalaman yang pertama kali. Dan yang penting kita harus percaya diri sama kemampuan kita. Apapun itu kita punya kelebihan dan kekurangan, jadi jangan jadikan kekurangan itu untuk gak percaya diri, justru jadikan itu sebagai motivasi kita untuk bisa upgrade diri ke depannya. Yang penting berani untuk mengambil langkah supaya menuju tujuan kita ke depannya. Mungkin itu Bang Isep. Luar biasa. Luar biasa Masya Allah. prosesnya. Amin. Ya, terima kasih untuk Lala atas Makasih juga ya Bang bincang-bincang kita Isep malam ini. kesempatannya. Ya, untuk kawan-kawan yang nonton, terima kasih sudah nonton. Ya, maaf dari saya sebagai host ya kegiatan malam ini, bincang ini. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Ya, kan. Ya, terima kasih. Ya, mungkin kita bisa kembali lagi di Sepul Stock berikutnya, mungkin dengan narasumber yang berbeda. Apakah itu bisa jadi dari Putri Hijab ataupun dari di luar Putri Hijab. Ya, kita stay tune terus ya di Spill Stock berikutnya. Terima kasih sekali lagi untuk Lala Makasih atas juga Bang malam Isep. ini, mungkin pengalamannya ya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Terima kasih semua.